Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Koncomangan, tempat di mana kita akan menguak rahasia terdalam, kisah gaib, serta peninggalan sakral yang masih menyisakan tanda tanya hingga hari ini. Di bumi Nusantara, warisan leluhur bukan hanya berupa budaya dan sejarah, tetapi juga pusaka yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Dari keris yang konon bisa bergerak sendiri, hingga tombak yang dipercaya mampu menolak bala dan menjaga pemiliknya dari mara bahaya. Malam ini, kita akan menyingkap tabir misteri tentang 10 benda pusaka paling sakti yang pernah ada di Nusantara. Benarkah benda-benda ini hanyalah mitos, atau justru menyimpan energi gaib yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Sebelum kita mulai perjalanan penuh misteri ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis selanjutnya. Mari kita telusuri bersama, rahasia pusaka sakti peninggalan leluhur Nusantara. 10 senjata gaib paling legendaris di Nusantara. 1. Keris Empu Gandring, kutukan 7 nyawa, Jawa Timur. Ditempa oleh Empu Gandring atas pesanan Ken Arok, keris ini justru menjadi sumber kutukan. Karena tergesa-gesa, Ken Arok membunuh sang empu sebelum keris selesai. Dengan amarah terakhirnya, Empu Gandring mengutuk keris itu akan memakan 7 nyawa, dan ramalan itu terbukti satu persatu. 2. Tombak Kiai Pleret, senjata kerajaan Mataram, Yogyakarta. Konon dibuat dengan ritual kerajaan dan doa-doa khusus, tombak ini diyakini mampu menembus barisan musuh tanpa tersentuh. Namanya harum di era Sultan Agung, bahkan dipercaya masih hidup di keraton hingga kini sebagai pusaka penjaga negeri. 3. Keris Setan Kober, pengundang teror di medan perang, Bali dan Jawa. Milik Arya Penangsang, keris ini diyakini dapat membuat pemiliknya kebal senjata. Konon darah yang menetes dari lukanya tak berhenti mengalir, menjadi tanda maut bagi musuh yang terkena. 4. Pedang Sigantar Alam, pengendali cuaca, Minangkabau. Legenda mengatakan, pedang ini dapat memanggil badai atau hujan deras saat dihunus. Konon, ia disimpan jauh di pedalaman Sumatera Barat, dijaga oleh keturunan langsung pemilik pertama yang mendapatkannya dari makhluk gaib penjaga gunung. 5. Kujang Pusaka Prabu Siliwangi, simbol kekuatan Sunda, Jawa Barat. Kujang milik Prabu Siliwangi ini bukan sekadar senjata, tapi juga lambang kekuasaan dan keberanian. Ditempa dari campuran logam dan doa leluhur, kujang ini konon hanya bisa disentuh oleh keturunan yang berhati suci. 6. Tombak Kiai Rondo, penunggu Laut Selatan, Jawa Tengah. Konon tombak ini adalah hadiah dari Nyai Roro Kidul kepada seorang prajurit yang setia. Memiliki kekuatan gaib untuk memanggil pasukan gaib laut, tapi hanya bisa digunakan di saat-saat genting. 7. Keris Naga Sasra Sabuk Inten, penakluk musuh dari jarak jauh, Jawa Tengah. Dikenal sebagai pusaka kerajaan Majapahit, keris ini dipercaya memiliki aura yang membuat musuh lemah bahkan sebelum bertempur. Bentuknya indah, namun konon mampu menembus tubuh tanpa perlu diayunkan. 8. Tombak Ki Baru Gajah, penjaga perbatasan gaib Jawa. Tombak ini dikisahkan dimiliki oleh pasukan kerajaan yang menjaga wilayah dari serangan makhluk gaib. Hingga kini, beberapa orang percaya tombak tersebut masih berdiri secara astral di titik-titik perbatasan tertentu. 9. Pedang Cindai, senjata penari mistis Kalimantan. Berasal dari cerita rakyat Dayak, pedang ini konon bergerak seperti tarian saat diayunkan. Pemiliknya dipercaya bisa bergerak secepat angin dan menghindari semua serangan lawan. 10. Keris Taming Sari, pusaka yang memilih pemilik Melayu. Menurut legenda, keris ini dimiliki oleh Hang Tuah, pendekar Melayu. Konon, keris ini tidak bisa digunakan oleh orang yang berhati busuk. Siapapun yang memegangnya tanpa restu, akan mendapat bencana besar. Demikianlah kisah tentang 10 benda pusaka paling sakti yang pernah ada di Nusantara. Setiap pusaka bukan sekadar besi, kayu, atau batu. Ia adalah simbol warisan leluhur, saksi bisu sejarah, sekaligus penjaga rahasia yang tak semua orang mampu memahaminya. Apakah benda-benda ini benar-benar memiliki kekuatan gaib, atau hanyalah mitos yang dibesar-besarkan? Biarlah waktu dan keyakinan masing-masing yang menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan Misteri Koncomangan. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa terus menyingkap tabir misteri lain yang tersembunyi di balik kehidupan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetaplah waspada, karena misteri bisa hadir kapan saja, bahkan di sekitar kita.